Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati keluarga besar pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, teman-teman Bait Al-Quran angkatan ke-36 yang sangat saya banggakan. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya berdiri untuk melanjutkan tema yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi pada surat Al-Baqarah yang sebelumnya yang dibahas yang dibahas oleh teman-teman kita kemarin itu sudah dibahas tentang penciptaan Nabi Adam, kemudian bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam. Nah, pada ayat yang ke-35 ini Allah menjelaskan tentang penyempurnaan nikmat yang telah diberikan kepada Nabi Adam. Seperti yang telah sama-sama teman-teman hafal ya. Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi itu langsung saja saya perinci, penyempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam pada ayat ini yang pertama poinnya adalah pada kata sakan. Jadi penyempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam pada ayat ini disinggung dengan lafaz wa qulna ya adamuskun, yakni uskun. Allah memberikan nikmat kepada Nabi Adam berupa tempat tinggal, yakni surga. Kemudian yang kedua lafaznya yaitu adalah pada lafaz nikmat yang kedua adalah zaujun. Penyempurnaan nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah zauj. Zauj di sini adalah Siti Hawa. Jadi diberikannya seorang pasangan atau istri kepada Nabi Adam berupa Siti Hawa ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan agar Nabi Adam merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dari si pasangan ini. Begitupun juga yang didapatkan oleh Siti Hawa. Kemudian nikmat yang ketiga yang diberikan Allah kepada Nabi Adam adalah wakula. Itu ada fi'il amr yang diperintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa yang berarti bermakna berupa makanan. Allah menyempurnakan nikmat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa di surga ini berupa makanan, di mana Nabi Adam dan Siti Hawa ini bebas untuk memakan apa saja makanan yang ada di surga. Ya. Memakan dengan cara yang baik, sepuas-puasnya, itu Allah berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, penyempurnaan nikmat ini kemudian dilanjutkan dengan lafaz wala taqraba hadhihi syajarah. Ada fiil yang seakan-akan ini merujuk pada larangan. Wala taqraba. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di sini saya tidak akan berfokus dari hikmah pelarangan ini, tetapi lebih pada lafaz ini yang Allah gunakan akhirnya seharusnya menimbulkan pertanyaan pada diri kita semuanya. Apakah di surga ada larangan? Ya, jadi kita sudah membaca banyak dalil ya, seperti yang disampaikan oleh teman kita sebelumnya, Kang Andi pernah menyampaikan kultum tentang nikmat-nikmat yang digambarkan di surga. Kemudian ternyata di ayat ini ada larangan, dan ini dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, sebelum kita menemukan jawabannya, apakah di surga ada larangan atau tidak, mungkin kita bisa sama-sama membaca dan merenungi. Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan bagaimana kondisi penghuni surga ini. Nah, salah satu mungkin kondisi yang ingin saya gambarkan, penduduk surga itu secara fisik atau secara umur
kita sudah sama-sama tahu bahwa penduduk surga itu tidak akan sakit, tidak akan menua, dan dia akan selamanya muda. Itulah gambaran penduduk surga. Kemudian secara psikologis, penduduk surga akan selalu merasa tentram, tenang, bahagia. Jadi penduduk surga itu tidak pantas dan tidak akan memiliki atau disifati dengan nafsu atau perasaan yang buruk atau sifat yang buruk. Seperti contohnya ketika kita menjadi penduduk surga, rasa dengki, dendam, iri, amarah, dan lain sebagainya itu tidak akan kita miliki lagi. Itu akan Allah cabut ketika kita resmi menjadi penduduk surga. Nah, itulah sebabnya begini. Mungkin saya akan mengambil sampel salah satu permasalahan. Kenapa ini menjadi bukti bahwasanya ketika nanti kita di surga itu tidak akan memiliki niat buruk atau nafsu yang buruk. Seperti yang dikutip dalam kitab Hasyiah Bajuri, itu salah satu, innan nikah minasyara'i'il qadimah. Jadi pernikahan itu adalah salah satu hukum syariat yang sudah Allah tetapkan sejak jauh hari. Jauh hari. Jadi nikah ini sudah ditetapkan dari masanya Nabi Adam, milladun Adam alaihi salam hatta istamarra hatta fil jannah. Jadi pernikahan itu salah satu syariat yang sudah Allah tetapkan dari Nabi Adam, kemudian berlanjut di dunia, bahkan berlanjut ketika di surga. Jadi itulah sebabnya nanti ketika kita menjadi penduduk surga, itu walaupun ya kita sudah janjikan kita bisa sebebas-bebasnya menikmati nikmat yang Allah berikan di sana, tetapi hawa nafsu yang menyalahi aturan itu akan dihilangkan. Salah satu contohnya adalah dalam kasus pernikahan ini. Ketika kita di surga, kecenderungan, seumpamanya ya di dunia ini contohnya, seumpamanya saya ambil contoh, seumpamanya Mas Rofid menikah dengan Mbak Elma, semuanya ya ini. Nah, ternyata ini putra ini yang lainnya ada nih yang sebenarnya juga suka sama Mbak Elma. Contohnya Kang Mujahid ya, semuanya. Ibaratnya kan di dunia ini nggak kesampaian. Di dunia nggak kesampaian, terus akhirnya kayak punya keinginan, saya nggak dapet nih di dunia, saya bakal dapetin nanti ketika di surga. Nah, kecenderungan seperti ini apakah benar akan ada? Nah, ini tidak, karena ini terbukti dari tadi itu ya, syariat pernikahan itu tetap akan berlaku sampai di surga. Jadi kita di surga itu ya sama suami atau istri kita, kalau sama-sama masuk surga tapi ya. Nah, inilah akhirnya dilanjutkan dalam Hasyiah itu keterangan bahwasanya nanti kita di surga itu diharamkan menikahi istri atau suami orang lain. Itu haram, kita nggak boleh ngerebut pasangan orang lain di surga. Jadi kalau di dunia itu ya itu, oke. Nah, dan yang kedua, tidak boleh menikahi ibu, nenek, atau pokoknya yaitu ya orang tua, nenek, kakek, dan selanjutnya buyut, dan selanjutnya ke atas. Itu usul, itu nggak boleh dinikahi. Dan yang furu itu siapa? Anak. Kalau ibu ya berarti nggak boleh menikahi anak laki-lakinya, nggak boleh menikahi cucu laki-lakinya. Begitupun yang bapak-bapak, nggak boleh menikahi anak perempuannya, cucu perempuannya, dan seterusnya. Dan kemudian yang keempat adalah istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu tidak bisa kita nikahi. Seumpamanya di dunia udah berazam pengen punya istri kayak istri-istrinya Nabi. Terus nantilah minta request sama Allah lah di surga kayak gitu. Nah, itu tetap tidak bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi gambaran bahwa ketika kita di surga, kita memang diberi nikmat seluas-luasnya, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Ya. Kita tetap ada
aturan yang memang itu secara naluri kita sebagai manusia, kita kan fitrahnya ini sebenarnya baik ya. Amin ya. Insya Allah kita ini semuanya aslinya fitrahnya memang baik, suci, murni. Nah, ketika kita di surga pun kita akan dimurnikan dari sifat-sifat atau nafsu-nafsu yang tidak baik itu. Jadi untuk kepikiran selingkuh, kepikiran untuk apanya berpesta pora yang tidak baik di surga itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhirnya teman-teman dan pendengar semuanya mungkin bisa menyimpulkan ya, ada enggak sih larangan di surga itu? Bisa teman-teman dan pendengar semuanya simpulkan sendiri. Dan mungkin saya ingin sedikit menyinggung wala taqroba di sini memiliki apa ya? Kita gali faedahnya. Di sini Allah tidak langsung menggunakan lafaz wala ta'kulu, jangan kamu makan. Tetapi Allah menggunakan lafaz wala taqroba, jangan didekati, pohon ini jangan didekati. Ini bisa kita lihat keseharian ya, dalam keseharian kita ya. Tempat buruk, banyak tempat-tempat yang terkenal banyak buruk lah, atau bukan kayak gini. Semuanya kita ada niatan untuk berhemat, kita ingin menabung. Nah, akhirnya akan kita pasti akan dapat nasihat dari teman atau orang terdekat kita. Berarti kalau kamu niat untuk berhemat, jangan mendekati, jangan pergi ke pasar, jangan pergi ke mall. Nah, ini bisa menggunakan lafaz taqroba, karena kalau sudah dekat, kalau mendekati itu akan memicu untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu. Itulah faedah kenapa Allah menggunakan lafaz wala taqroba. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.